Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Balai GTK Provinsi Aceh, kita berjumpa lagi pada podcast Ngopi Sanger, Ngobrol Pintar, Saling Ngerti pada edisi ke-8 dengan tema Membangun Sekolah yang Menghidupkan Daya Pikir dan Karakter melalui Pembelajaran Mendalam. Senang sekali pada hari ini kita kedatangan bintang tamu dari BPMP Provinsi Aceh, Ibu Dr. Herliana MPD. Beliau juga merupakan Widya Prada Ahli Media dan juga fasilitator pembelajaran mendalam kelas kepala sekolah di BGTK Provinsi Aceh. Rekan BGTK Provinsi Aceh, program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah salah satunya adalah penerapan pembelajaran mendalam. Tentu saat ini banyak nih miskonsepsi yang terjadi dan perlu diluruskan tentunya, seperti anggapan pembelajaran mendalam ini menggantikan kurikulum sebelumnya dan harus menunggu waktu yang lama karena harus dilatih dulu oleh pusat dan dianggap berat nih. Dan hanya bisa diimplementasikan oleh sekolah dengan fasilitas yang sudah lengkap. Tentu ini keliru ya rekan BGTK Provinsi Aceh. Saat ini kita akan kupas terkait penerapan pembelajaran mendalam. Berhubung di sini telah hadir bersama kita Bu Ana. Bagaimana kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah baik Bu Fani. Terima kasih ya Bu ya sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast pada kesempatan kali ini. Rekan BGTK Provinsi Aceh, kita akan langsung saja nih berbincang-bincang dengan Bu Ana terkait dengan penerapan pembelajaran mendalam. Bu Ana, saat kita masuk ke sebuah sekolah nih Bu, apa yang kita rasakan atau yang kita lihat jika pembelajaran mendalam ini sudah menjadi budaya dan sudah diterapkan di sekolah? Itu pertanyaan yang menarik sekali ya Bu Fani. Pada dasarnya ketika kita masuk ke sebuah sekolah, kalau Bu Fani nih buka gerbang sekolah, masuk ke lingkungan ke halaman sekolah, itu tentu kita sudah bisa melihat bagaimana suasana sekolah itu. Jadi aura-aura positifnya itu bisa kelihatan ya. Kalau kita kemudian berbincang-bincang dengan kepala sekolah, dengan melihat bagaimana komunikasi antar kepala sekolah dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa ketika mereka bermain, ketika mereka di dalam kelas, di halaman sekolah, itu semua akan terlihat dengan jelas perbedaan sekolah dan kelas yang menerapkan pembelajaran mendalam dan yang tidak. Jadi kalau Bu Fani pernah nggak nih datang ke sekolah, masuk ke sekolah ternyata sekolahnya sepi, sekolahnya aut-autan gitu ya, kemudian pembelajaran yang kaku di dalam kelas, itu sudah pasti bukan pembelajaran mendalam. Jadi kalau kita masuk ke ruangan kelas pun akan terlihat antusiasnya siswa, mereka bekerja dalam proses pembelajaran itu dengan langkah-langkah yang luar biasa ya, langkah taktis, dan tidak ada siswa yang mungkin mengganggu secara negatif ya, mengganggu siswa yang lain, kemudian siswa yang terbiarkan gitu, itu tentu tidak ada. Jadi memang kelas pembelajaran mendalam adalah kelas yang antusias, kelas yang betul-betul terjadi proses belajar komunikasi yang efektif gitu Bu Fani. Tentu terlihat ya Bu ya, antusias tadi ya Bu ya, saat sekolah yang pertama tadi kita contohkan sekolahnya terlihat sepi, aut-autan gitu ya. Itu terlihat berarti itu belum menerapkan pembelajaran mendalam. Betul. Tapi di saat sekolah itu sudah menerapkan, terlihat bagaimana dari antusias dari peserta didiknya ya Bu ya. Betul, Bagaimana juga anak-anak ini dapat mengembangkan ya Bu ya kolaborasi dan komunikasi yang penting dan sukses untuk nantinya bisa diterapkan di dunia kerja. Betul. Jadi selama proses pembelajaran itu pun akan terlihat nyata di depan mata kita. Kalau proses belajar itu memang siswanya itu menggunakan media, tidak harus media yang high tech ya, tetapi ada perangkat yang mereka kerjakan. Jadi pada dasarnya pembelajaran mendalam ini akan menggiring siswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang nyata seperti eksperimen misalnya, membuat sesuatu ya, menelaah, kemudian problem solving ya, melihat kasus dan seterusnya. Jadi pada akhirnya, pada umumnya sebuah pembelajaran itu akan berujung pada produk tangible. Jadi ada sesuatu yang dikerjakan siswa. Nah, apa yang dikerjakan siswa inilah yang kemudian Bu Fani kalau masuk ke kelas dengan pembelajaran mendalam akan terlihat siswanya itu konsentrasi, siswanya itu mengerjakan sesuatu dengan prosedur yang
benar-benar langkah taktis. Jadi tidak ada kesempatan untuk siswanya tertidur, siswanya mengganggu teman begitu, atau siswanya itu lesu gitu ya. Itu tidak akan terjadi di proses pembelajaran mendalam. Dan komunikasi antara guru dengan siswa pun akan berjalan sangat efektif. Guru tahu betul begitu ya, dengan postur, gestur yang sangat baik gitu ya, guru pun akan mampu mengelola kelasnya. Jadi kelasnya akan terlihat efektif gitu dan efisien untuk setiap waktunya. Jadi tidak molor ataupun malah tidak cukup waktu karena pengelolaannya itu sangat baik. Dan itu memang betul-betul Bu Fani, kalau kita masuk ke satu kelas, kita akan bisa melihat ini kelas dengan pembelajaran mendalam, ini kelas yang tidak dengan pembelajaran mendalam. Karena memang kalau kelas yang sudah menerapkan pembelajaran mendalam, tadi anak memang langsung di situasi nyatanya ya Bu ya. Jadi anak itu dibawa untuk dengan kegiatan-kegiatan yang membawa anak pada situasi nyata. Selanjutnya Bu, tapi masih banyak nih Bu, guru-guru yang merasa ini sangat berat dan butuh waktu yang lama ya Bu ya. Di sini kita harus tahu juga nih Bu, bagaimana peran kepala sekolah untuk mendukung penerapan pembelajaran mendalam ini Bu. Ya, itu tantangan lain ya Bu Fani. Kita sering mendapatkan komentar seperti itu ya. Jadi kalau mau menerapkan pembelajaran mendalam di sekolah, itu harus belajar dulu, tunggu pelatihan dulu gitu ya, cari tahu dulu. Pada dasarnya apa yang sudah dilakukan oleh ibu bapak guru kita, ibu bapak kepala sekolah semuanya yang selama ini sudah melakukan, saya yakin sudah melakukan kegiatan manajerial dengan sangat bagus. Itu adalah bagian dari pembelajaran mendalam ini sendiri gitu. Jadi kita hanya perlu menguatkan mungkin di beberapa poin ya. Misalnya bagaimana manajemen sekolah itu mengatur sarana prasarana dengan lebih efektif gitu. Jadi sarana prasarana yang sudah tersedia itu juga tidak perlu tidak perlu menunggu harus upgrade dengan teknologi tinggi baru terjadi pembelajaran mendalam. Tapi pada intinya kalau di sisi manajemen Bu Fani, manfaatkan apa yang ada. Jadi kita berpikir berbasis aset. Jadi kita tidak menunggu harus ada dulu, harus beli dulu. Tidak perlu menunggu fasilitas lengkap dulu untuk memulai penerapan pembelajaran mendalam ini ya Bu ya. Iya, dan juga tidak perlu menunggu harus menjadi master untuk pembelajaran mendalam baru kita menerapkan. Karena pada dasarnya sekali lagi apa yang ibu bapak guru, ibu bapak kepala sekolah sudah terapkan selama ini itu adalah bagian dari pembelajaran mendalam itu sendiri. Tentunya kita evaluasi diri ya, refleksi mana bagian-bagian dari keseluruhan konsep pembelajaran mendalam ini yang perlu kita kuatkan, apakah oleh kepala sekolah, oleh guru, maupun bagaimana mengatur secara keseluruhan elemen-elemen yang ada di sekolah gitu. Jadi kalau strateginya sudah tepat, harusnya tidak membebani guru lagi ya Bu ya? Oh iya, sebenarnya ini bukan beban tambahan, tetapi adanya pembelajaran mendalam yang saat ini ibu dan bapak antusias untuk mengetahui lebih banyak. Ini pada dasarnya adalah untuk membantu ibu dan bapak guru menguatkan kembali proses pembelajaran itu, membantu ibu bapak kepala sekolah untuk menguatkan kembali manajemen yang selama ini sudah berjalan baik. Bu Ana, seperti yang kita tahu nih, pada pendekatan pembelajaran mendalam itu kan ada prinsip-prinsip pembelajaran nih Bu. Seperti mindful, meaningful, dan joyful gitu ya Bu ya. Itu bagaimana Bu bisa diterapkan di sekolah? Mindful atau berkesadaran itu sering kita menganggap bahwa berkesadaran itu sadar dalam proses belajar saja, bahwa sadar ada guru di depan, jadi siswa menjawab salam, kemudian melakukan kegiatan sesuai dengan lembar kerja. Itu benar bagian dari berkesadaran itu sendiri. Tetapi berkesadaran yang lebih luas adalah siswa paham potensinya. Jadi siswa menjadi seorang pembelajar yang betul-betul jadi ada satu ungkapan itu learn how to learn gitu. Jadi betul-betul siswa itu digiring untuk menyadari bahwa saya belajar dengan cara ini. Saya tahu betul tujuan dari pembelajaran ini. Saya tahu betul langkah-langkah belajar yang cocok dengan saya. Jadi berkesadaran ini maksudnya itu adalah memahami bagaimana cara saya belajar menuju tujuan yang saya butuhkan, yang saya inginkan. Dan itu tentunya Bu Fani
tidak serta-merta ya, itu bukan kiriman semalam ya. Jadi kita mau hari ini kirim saja, besok kita akan dapatkan. Jadi tidak seperti itu. Ini adalah satu kemampuan yang perlu dilatihkan, dan itu perlu dilatihkan di budaya sekolah. Jadi kepala sekolah bersama ibu bapak guru itu perlu menyusun budaya sekolah yang betul-betul mendukung untuk siswa, betul-betul siswa yang berkesadaran. Ketika contoh nih ini Bu Fani, contoh kecil ya, ketika sering sekali kita kan di sebagai guru nih menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian menyampaikan itu hanya sekedar tulisannya saja. Ya, menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran ini adalah 1, 2, 3, 4. Kita perlu mengkomunikasikan tujuan itu. Langkah mungkin triknya yang sering kepala sekolah dan guru ketika supervisi dan sebagainya itu sering dibahas ya Bu Fani. Bagaimana kalau ketika guru menyampaikan tujuan pembelajaran, misalnya hari ini kita akan belajar 1, 2, 3. Kosongkan yang nomor 4. Jadi kita mengajak siswa untuk bertanya, adakah yang anak-anak mau tahu lagi? Nah, jadi ini mendorong anak untuk tahu betul, oh di siang hari nanti sebelum pulang sekolah saya akan menjadi orang yang berbeda. Saya akan mencapai ini, saya akan menjadi, kalau saya Budi nih, Budi pagi ini bukanlah Budi siang nanti gitu. Siang nanti Budi tahu lebih banyak. Budi sudah mampu melakukan ini dan ini. Jadi betul-betul siswa itu paham apa yang dituju, paham bagaimana menuju ke sana dan sesuai dengan potensi dirinya. Ya, jadi yang tahapan pertama ya Bu ya, di berkesadaran itu, jadi anak itu paham dulu tujuan dia belajar itu apa. Betul. Gitu ya Bu ya. Semakin menarik ya Bu ya pembahasan kita. Kita ngopi dulu nih Bu. Ayo Bu, silakan. Terima kasih. Kopi Sanger kita. Kopi Sanger. Ya. Enak sekali kopinya ini Bu Fani. Enak ya Bu ya. Kalau kopi Aceh Arabica, wah favorit saya ini. Ya, Ibu suka kopi juga, pencinta kopi ya Bu ya. Rekan Balai GTK Provinsi Aceh tadi sudah sangat banyak ya pada kesempatan ini disampaikan oleh Bu Ana terkait dengan bagaimana prinsip mindful. Nah, kita akan lanjut nih ke prinsip berikutnya, meaningful, bermakna. Jadi bagaimana nih Bu Ana pembelajaran yang bermakna ini Bu Ana? Ya, bermakna, dari kata bermaknanya saja kita sudah bisa dapat gambaran ya Bu Fani ya. Bermakna maksudnya punya arti gitu ya, punya arti kalau dalam konsep dalam konteks pendidikan tentunya berarti bagi kehidupan sehari-hari gitu. Jadi apapun yang dipelajari di sekolah, di dalam kelas itu tidak boleh terpisah dengan kehidupan anak di luar sekolah gitu. Jadi jangan sampai materi yang dibahas di kelas ternyata tidak memberi manfaat gitu ya, Ibu Bapak guru dan Ibu Bapak kepala sekolah. Jadi tidak memberi manfaat ketika anak pulang sekolah ternyata itu tertinggal di dalam lingkungan sekolah gitu. Jadi apapun yang didapat anak ketika proses pembelajaran itu harus bisa menjadi pengetahuan untuk menyelesaikan masalah hidup gitu. Menyelesaikan masalah hidup itu anak-anak punya masalah apa ya maksudnya. Jadi kita jangan fokus juga di tujuan pembelajarannya, tapi bagaimana prosesnya juga ya Bu Ana ya. Betul. Jadi apa yang didapat anak dari proses itu, jadi ada satu komponen Bu Fani di dalam proses pembelajaran. Jadi benar. Jadi bukan hanya tujuan pengetahuan yang diperoleh di ujung akhir pembelajaran itu, tetapi ada hal-hal nurturan efek ya. Jadi ada kebermanfaatan lain yang akan terintegrasi selama proses mencapai tujuan itu. Misalnya begini, selama proses anak bereksperimen dengan misalnya bagaimana air ya turun dari atas ke bawah gitu dengan segala macam prosesnya. Nah, mereka bukan hanya mengetahui entah gravitasi atau apa ya di pengetahuannya, tetapi mereka juga akan mempelajari bagaimana saya menerima pendapat yang berbeda dari teman. Bagaimana saya akan mengatakan tidak untuk pendapat yang tidak sesuai dengan konsepnya. Nah,
Jadi ada kemampuan-kemampuan tersebut bukan hanya materinya, tetapi kemampuan-kemampuan lain yang mengiringinya itu harus bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ini Bu tetap melibatkan bagaimana pemikiran kritis, bagaimana anak memecahkan permasalahan yang terjadi, Benar. kolaboratif dan kreativitas ya Bu ya. Nah, itulah kemampuan yang akan bermanfaat untuk kehidupan anak di luar sekolah. Jadi apa yang dipelajari, baik itu konten pembelajarannya alias materi pembelajarannya ya, maupun prosesnya yang kemudian anak mendapatkan nutrien efek tadi, itu semua harus bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari anak untuk menyelesaikan masalah hidup. Masalah hidup maksudnya di sini adalah misalnya anak berkomunikasi nih. Kalau berkomunikasi ada lingkup komunikasinya menggunakan bahasa daerah, lingkup komunikasinya menggunakan bahasa Indonesia, lingkup komunikasinya menggunakan bahasa asing. Maka apa yang dipelajari di sekolah, di kelasnya itu harus bermanfaatkan untuk di kehidupan anak di lingkungannya. Contohnya gini, Bu Fani. Misalnya lingkungan tersebut itu terbiasa menggunakan bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan siapa tahu itu adalah lingkungan wisata gitu. Jadi ada banyak wisatawan yang juga anak-anak ini terbiasa untuk berkomunikasi gitu ya, berkomunikasi dengan orang asing gitu. Maka apa yang dipelajari di sekolah itu harus bermanfaat dengan apa kebutuhan anak di luar gitu, di lingkungannya begitu. Jadi itu akan banyak sekali ya, akan beragam sekali kehidupan anak di luar sekolah. Itu mengapa untuk mendukung ini, maka kepala sekolah dan guru harus betul-betul menyusun kurikulum yang bermakna. Ya, harus yang sesuai dengan prinsip-prinsip ini ya Bu ya. Iya, jadi bagaimana dengan joyfulnya nih Bu? Nah, joyful. Nah, itu satu lagi ya. Jadi kalau tadi yang kita bahas dua, yang pertama tadi itu terjadi dengan baik, maka secara natural akan terjadilah pembelajaran yang menggembirakan ini. Jadi kalau menggembirakan Bu Fani, biasanya kan kita sering dengar anak-anak gembira kok Bu Ana kalau pakai ini ya Ibu Bapak ya, kalau sudah ice breaking anak-anak akan gembira gitu ya Bu Fani ya. Tapi tidak hanya dengan ice breaking ya Bu ya, justru dengan kegiatan yang lain juga anak bisa gembira, mulai dari media pembelajaran yang menyenangkan ya Bu ya. Betul, karena pada dasarnya yang kita lakukan di dalam proses pembelajaran mendalam ini, menggembirakan itu bukan datang hanya dari ice breaking. Bukan berarti ice breaking itu tidak bagus, menyenangkan juga ya Bu ya, tentu bagus juga. Ya, silakan, tapi banyak gitu. Aktivitas lain juga yang bisa kita laksanakan ya Bu ya. Jadi untuk menggembirakan ini mestinya datang dari rasa puasnya siswa mendapatkan hasil dari proses belajar tadi. Jadi ada aha gitu. Oh, ini yang saya cari. Terlihat juga ya Bu Ana ya, seperti yang tadi di awal kita bahas, bagaimana saat kita memasuki sebuah sekolah ya, antusias anak itu langsung terlihat gitu. Bagaimana anak senang datang ke sekolah, bagaimana ada anak yang mungkin kalau datang ke sekolah itu udah cemberut gitu ya, malas karena mungkin gurunya juga kurang kreatif ya, tidak menyajikan media-media yang menarik. Itu juga sering sekali masih menjadi permasalahan ya Bu ya. Betul sekali Bu Fandi. Dan itu memang tantangan kita ya, tantangan ibu bapak guru dan tantangan kepala sekolah, bagaimana menciptakan lingkungan sekolah itu, budaya positif yang ada di sekolah itu betul-betul menjadikan siswa gembira belajar. Jadi datang ke sekolah itu adalah masa-masa yang ditunggu siswa gitu ya. Jadi siswa bukannya bermalas-malasan, aduh sudah jam 7 dan sebagainya, tapi malah sudah jam 7 nih. Jadi lebih bersemangat ya Bu ya. Betul. Itu untuk datang sekolah. Jadi sekolah juga tidak menjadi tempat mau menakutkan, karena tadi ya Bu ya, benar sudah sekali. Merasakan bahagia berada di sekolah ya Bu ya. Iya, sepakat Bu Fani. Ini memang satu tantangan ya, bagaimana membuat lingkungan yang betul-betul mengundang untuk belajar. Jadi siswa mendapat kegembiraan belajar itu bukan dari hal-hal yang terpisah dari proses belajar ya, tapi hal-hal yang tentang belajar itulah yang membuat siswa gembira, puas dengan proses dan hasilnya. Ya, jadi bagaimana Rakan Balai GTK Provinsi Aceh siap ya menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dengan penerapan pembelajaran mendalam ini ya. Baiklah Bu Ana, tadi kita sudah banyak membahas nih bagaimana lingkungan sekolah ini siap ya dalam penerapan pembelajaran mendalam. Bu Ana, mungkin bisa nih Bu sedikit diceritakan
Bagaimana sebenarnya peran kepala sekolah yang sentral ini dapat menjadi agen perubahan gitu ya Bu ya di lingkungan sekolahnya sendiri. Bagaimana Bu? Ya. Apa kiat-kiat yang bisa kepala sekolah lakukan gitu Bu? Ya, menjadi seorang kepala sekolah itu memang satu pilihan yang luar biasa ya, Bu Fani. Kalau Bu Ana ditanya mau nggak jadi kepala sekolah, rasanya aja harus mikir dulu itu Bu Fani ya. Ibu bapak kepala sekolah yang sekarang sedang menjabat adalah pribadi yang hebat ya. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran dan dalam konteks kepala sekolah, konsep kepala sekolah ini kita pahami bahwa sebagai peran pemimpin pembelajaran. Artinya setiap keputusan-keputusan yang kita ambil itu haruslah yang berpihak pada murid. Jadi tujuan akhir dari manajemen yang kita lakukan, pemikiran-pemikiran, kebijakan-kebijakan kepala sekolah itu haruslah yang betul-betul menjadikan siswa kita itu menjadi generasi yang betul-betul punya karakter yang baik, cerdas ya, yang berbudi pekerti dan seterusnya, sesuai dengan cita-cita luhur pendidikan Indonesia. Nah, lalu bagaimana kiatnya menjadi kepala sekolah? Nah, ini penting nih Bu. Ini kalau kiatnya kembali lagi kita ke kompetensi kepala sekolah ya. Jadi betul-betul kita menguasai kompetensi kepala sekolah. Betul-betul paham bagaimana memanage sekolah dengan baik. Betul-betul bagaimana kita melakukan komunikasi yang baik ya, komunikasi yang betul mendukung guru, mendukung siswa untuk mereka terutama siswa menemukan potensinya dan betul-betul didukung untuk mencapai prestasi-prestasi belajarnya. Dan tentunya lagi yang paling penting Bu Fani dari sekian banyak kompetensi lain itu adalah kompetensi kepribadian. Seorang kepala sekolah adalah satu pribadi, orang dewasa yang betul-betul matang. Jadi dengan kematangan diri itu kita akan mampu memikirkan tujuan dari pendidikan ini. Jadi tidak lagi rely kepada apa yang menjadi fokus tujuan diri ataupun sekelompok orang. Jadi semua keputusan kita itu berujung pada kebermanfaatannya untuk siswa. Kemudian juga Bu Fani tentunya matang emosi itu berarti kita betul-betul mampu mengelola apapun kasus ya, apapun tantangannya yang ada di sekolah, itu semua bisa diselesaikan dengan kemampuan seorang kepala sekolah yang kolaboratif, yang komunikatif, yang betul-betul paham bahwa menjadi pemimpin pembelajaran itu berujung pada kebermanfaatannya bagi siswa. Ya, sehingga bisa membantu menciptakan sekolah yang lebih berkualitas ya Bu ya. Betul Bu Fani, dan itu memang sesuatu yang dilatih ya Bu Fani ya. Jadi kalau ibu dan bapak guru, ibu bapak kepala sekolah saat ini, saya yakin ibu bapak kepala sekolah di seluruh Aceh saat ini betul-betul sudah antusias dengan pembelajaran mendalam. Jadi di sana ada satu poin Bu Fani, growth mindset. Jadi pola pikir bertumbuh. Tidak apa-apa kalau kita mungkin saat ini dengan refleksi diri kita di sekolah, ibu bapak kepala sekolah dan ibu bapak guru merasa, wah saya belum tahu bagian ini, bahwa saya belum terlalu kuat di kemampuan ini. Tidak apa-apa, yang terpenting adalah kita terus maju, kita terus belajar dan kita betul-betul menjadi seorang pribadi yang mampu berkolaborasi dengan orang lain. Iya. Tentu untuk memastikan pembelajaran mendalam ini berjalan secara berkelanjutan ya Bu ya, langkah strategis apa Bu yang bisa dilakukan oleh seorang kepala sekolah dalam kepemimpinannya Bu? Wah, nah ini berkaitan dengan yang tadi ya Bu Fani ya. Langkah strategisnya yang paling utama tentunya melihat kebutuhan. Ya, jadi melihat kebutuhan siswa, kebutuhan guru. Ini kalau kita cerita langkah strategisnya kepala sekolah ya Bu Fani ya. Kemudian dengan kemampuan kepala sekolah tadi tentunya kepala sekolah mampu berinovasi. Jadi setelah mengetahui apa kebutuhan dari guru-guru, kebutuhan dari siswa berkaitan dengan visi sekolah ya. Visi sekolah juga harus benar-benar mendukung pembelajaran mendalam ya Bu Fani ya, visi, misi, tujuan sekolah.
Nah, itu strateginya tentu sudah diatur oleh ibu bapak kepala sekolah bersama warga sekolah untuk menyusun kurikulum yang tepat untuk sekolah masing-masing. Nah, di sini ibu dan bapak kepala sekolah menyusun strateginya betul-betul memang melihat bagaimana kebutuhan, kemudian berbasis data lah ceritanya ya, melihat kebutuhan, kemudian membandingkan dengan kondisi saat ini ya, apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana kondisi sekarang, maka lakukanlah inovasi-inovasi. Nah, nih Bu Fani, kalau inovasi kesannya kan kita seakan-akan harus besar gitu ya, harus sesuatu yang wah begitu. Pada dasarnya tidak. Inovasi itu adalah sesuatu langkah yang sederhana yang bisa dilakukan kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas seluruh komponen yang ada di sekolah. Mulailah dari sesuatu yang mudah. Mulailah dengan melihat data, kalau ibu bapak warga sekolah pasti sudah punya rapor satuan pendidikan. Perhatikan, refleksikan, kemudian lakukanlah tindakan-tindakan sederhana. Tetapi tindakan sederhana ini haruslah berkelanjutan, begitu Bu Fani. Jadi kalau harapannya nih kalau sudah melakukan itu, insya Allah kita akan terus lebih baik gitu. Berarti timnya juga harus tetap solid ya Bu. Betul. Ya, mulai dari kepala sekolah, guru ya Bu ya, harus tetap solid gitu ya. Dan Bapak Ibu kepala sekolah diharapkan juga dapat terus memberikan dukungan nih untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru juga ya Bu ya, terkait dengan penerapan pembelajaran mendalam ini. Betul Bu Fani. Jadi kita tidak menunggu orang lain yang akan memberikan kebutuhan kita, tetapi dengan kemampuan inovasi kepala sekolah, kemampuan berpikir inovatif ya dari kepala sekolah, kita akan bisa melihat kemampuan sekolah tadi. Balik lagi kita berpikir asset based thinking ya. Jadi kita memanfaatkan apa yang ada di sekolah. Jadi kalau kebutuhannya adalah peningkatan kompetensi guru, maka ayo kita melihat apa yang kita punya di sekolah untuk bisa mendukung itu. Jadi kalau ada kebutuhan misalnya dari sisi media pembelajaran dan sebagainya, tidak harus kita mencari dan menunggu dulu, membeli dulu yang banyak, media-media yang mahal. Tidak begitu. Jadi apa yang ada di sekolah betul-betul kita manfaatkan dengan sangat baik. Ya, dan semuanya bisa jadi sumber belajar ya Bu ya. Betul sekali Bu Fani. Ini luar biasa ini pembicaraan hari ini. Semoga Ibu Bapak kepala sekolah bisa mendapatkan manfaat dari apa yang Bu Fani Insya Allah, tetapi tadi juga luar biasa. Masih kurang waktunya ya Bu ya. Banyak masih yang bisa kita bahas dalam penerapan pembelajaran mendalam ini. Bu Ana mengingat juga nih, mungkin nanti ya lain waktu Bu Ana bisa bertemu kami lagi di episode berikutnya nih terkait dengan penerapan pembelajaran mendalam. Rekan Balai GTK Provinsi Aceh sudah sangat banyak ya informasi yang sudah disampaikan oleh Bu Ana pada kesempatan kali ini. Sebagai penutup Bu Ana, apa Bu pesan reflektif yang bisa Ibu sampaikan kepada para kepala sekolah di seluruh Provinsi Aceh agar terus menjadi pemimpin yang inspiratif dalam mendampingi guru dan siswa dalam menerapkan pembelajaran mendalam ini Bu? Baik Bu Fani. Untuk Ibu Bapak kepala sekolah, tentunya saat ini Ibu dan Bapak sudah berupaya hebat sekali. Kondisi pendidikan kita saat ini tidak lepas dari peran Ibu dan Bapak. Kuatkan peran Ibu dan Bapak dan kuatkan semangat, jaga semangat itu dan terus berkolaborasi. Apapun yang terjadi saat ini, mari kita memiliki pola pikir bertumbuh bahwa semua bisa kita atasi dengan kolaborasi kita semua. Semangat Ibu dan Bapak. Nah, rekan Balai GTK Provinsi Aceh, pembelajaran mendalam ini adalah sebuah terobosan dalam dunia pendidikan yang menawarkan pendekatan holistik dan terpadu. Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan, pembelajaran mendalam bisa menjadi inspirasi untuk menciptakan suasana belajar yang lebih inklusif ya Bu Ana ya, dan menyenangkan bagi semua peserta didik kita. Jadi mari kita bersama-sama untuk wujudkan pendidikan bermutu untuk semua melalui penerapan pembelajaran mendalam. Dan bagi rekan Balai GTK Provinsi Aceh yang berminat untuk menjadi bintang tamu kita di podcast Ngopi Sanger, Ngobrol Pintar, Saling Ngerti, untuk episode berikutnya silahkan dihubungi media sosial kami yang ada di bawah ini.
Baik Bu Ana, usai sudah pertemuan kita pada edisi ke-8 kali ini. Semoga Bu Ana nanti bisa hadir di edisi-edisi berikutnya Bu Ana ya. Terima kasih Bu Fani, senang bisa membersamai Ibu dan Bapak semuanya. Dan lain kali kita akan bincang-bincang lagi. Ya, tentunya dengan tema yang lain ya Bu ya, yang lebih menarik lagi. Terima kasih Bu Fani. Ya. Terima kasih telah menyimak edisi pada kali ini pada podcast Ngopi Sanger Balai GTK Provinsi Aceh. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi nih terkait dengan bagaimana dunia pendidikan di Provinsi Aceh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.